Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada penugasan kali ini saya akan meninjau kembali keseluruhan materi yang terdapat pada modul 1.1. Dan tugas ini saya buat dalam bentuk sintesis untuk mengoneksikan antar materi yang sudah saya pelajari dan pahami. Sintesis ini saya buat berdasarkan 3 pertanyaan yang menjadi pemantik. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, koneksi antar materi yang saya buat dalam bentuk sintesis ini saya beri judul Miskonsepsi Paham Tabula Rasa terhadap Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Murid adalah peserta didik saya sendiri. Murid adalah sebuah pribadi dalam lingkup sekolah yang terlibat langsung dalam sebuah pembelajaran di kelas dan memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang dan berproses bersama-sama dengan murid yang lainnya. Yang saya pahami tentang murid dalam proses pembelajaran di sekolah adalah bahwa murid sangat identik dengan sebuah paham yang sering disebut oleh kebanyakan orang adalah tentang paham tabula rasa. Yang kemudian saya sadari bahwa paham tersebut adalah sebuah miskonsepsi terhadap proses pengenalan saya terhadap siswa. Tabula rasa dari bahasa Latin artinya kertas kosong. Merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain kosong, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat inderanya terhadap dunia di luar dirinya. Paham ini ditemukan oleh John Locke pada abad ke-17. Dalam filosofi John Locke, tabula rasa adalah teori bahwa pikiran manusia ketika lahir berupa kertas kosong tanpa aturan untuk memproses data, dan data yang ditambahkan serta aturan untuk memprosesnya dibentuk hanya oleh pengalaman alat inderanya. Pemahaman tabula rasa ini menganggap murid adalah sebuah objek yang masih kosong atau secari kertas kosong yang kemudian tugas guru adalah menuliskan atau mencoret-coret kertas kosong itu sesuka hati guru tanpa mengenali kodrat murid yang adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berbagai perbedaan dan kekurangan, kelebihan yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Sehingga di dalam penerapan proses belajar di kelas, yang saya harapkan sebagai guru adalah kemampuan yang sama, cara yang sama, dan hasil belajar yang sama pula bagi setiap murid. Karena keinginan saya adalah seluruh siswa berhasil dalam pembelajaran di kelas tanpa mengenali terlebih dahulu minat belajar, kemampuan dalam menyerap materi belajar, dan rasa nyaman serta kebahagiaan mereka pada saat berada dalam ruang belajar di kelas. Miskonsepsi tentang murid dan pembelajaran tersebut akhirnya dicerahkan oleh pemahaman saya terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan dan pengajaran yang diterapkan
oleh taman siswa. Tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan manusia yang merdeka, baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Sendi-sendi pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara yang mengubah miskonsepsi saya terhadap murid adalah sendi kodrat alam dan sendi kemerdekaan. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat anak. Sehingga pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada anak merupakan sendi yang utama pada sistem pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu memerdekakan, sesuai dengan asas taman siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kemerdekaan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan yang tertib dan damai masyarakat. Jiwa siswa melancarkan proses teringa, yang artinya ngerti, ngerasa, ngelakoni, yang selaras dengan trilogi cipta, rasa, dan karsa. Dengan bercermin pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, maka miskonsepsi saya terhadap pemahaman tabula rasa dalam penerapan belajar di kelas saya dapat saya ubah menjadi konsep pengajaran yang benar tentang analogi bahwa anak adalah bagai secari kertas kosong. Namun, bukan hak seorang guru untuk menuliskan dan mencoret-coret sesuai keinginan dan harapannya. Namun, memberi kemerdekaan dan kebebasan kepada anak untuk menulis dan mencoret sendiri kertas diri mereka sesuai kemauannya berdasarkan minat, bakat, potensi, gaya belajar, dan rasa nyaman, bahagia mereka. Tugas saya adalah menuntun mereka menuju keselamatan hidup mereka yang telah dikodratkan oleh Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.